Saudara dan saudari, marilah kita menyambut dengan sukacita warta ilahi Prapaskah, seperti penduduk Niniwe yang menerima pewartaan Yunus, seperti wanita penghibur dan pemungut cukai yang mendengar Yohanes berbicara. Kita pun bersiap menghayati persekutuan dengan Tuhan yang dirayakan di Sion. Dengan tangisan dan penyesalan, marilah kita membasuh diri kita supaya mendapat hati yang bersih dari Tuhan. Marilah kita tekun berdoa sehingga kita dapat merenungkan pemenuhan Paskah sebagai kepenuhan kasih Allah. Marilah kita mempersiapkan diri menyembah salib dan bersukacita karena kebangkitan. Wahai sahabat manusia, janganlah mengecewakan harapan kami. Semoga roh yang menuntun Yesus ke padang gurun membimbing kami juga pada masa Prapaskah, melembutkan hati kami, melindungi kami dari percobaan, membukakan pemahaman kami terhadap kitab suci, sabda kehidupan abadi. Amen. Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ulanglah padaku dengan seluruh hatimu, sobekkan hatimu bukan bajumu. Ulanglah padaku dengan seluruh hatimu, anak pulang ke rumah Bapa saya telah berdosa padamu, tak pantas lagi jadi putramu. Anak temukan Bapa yang mengasihi, inilah saat untuk kembali. Dia pengasih dan murah hati, lambat marah dan penuh kebajikan. Dia tersentuh untuk mengasihi kita. Tak ingat masa yang lalu, tak dipikir lagi yang sudah lama. Aku tak mengingat dosa-dosamu. Pergilah dengan damai, jangan berdosa lagi. Wanita menangis di kaki Yesus, mengusapnya dengan rambutnya. Dosa-dosanya diampuni, karena Ia mencintainya. Mana mungkin melahirkan anak bila ku tak kenal laki-laki. Hanya perempuan itu dengan rasa takut atas pewartaan malaikat Allah. Mana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Tanya Nikodemus kepada Yesus, dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya? Roh Kudus akan turun di atasmu, dan Dia akan menaungi. Engkau akan melahirkan seorang anak, namailah dia Yesus. Siapa yang tak lahir dari Roh Kudus takkan dapat masuk ke dalam kerajaanku, seperti merasakan angin bertiup. Begitulah kamu mendengar Roh Bapa. Mana mungkin hal itu terjadi?
semua mungkin bagi yang percaya. Terberkatilah Bunda Allah. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Mari kita mendaraskan Mazmur 118. Berbahagialah orang yang berjalan menurut hukum Tuhan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Berbahagialah orang yang berjalan menurut hukum Tuhan. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah
Engkau ya Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Roh Tuhan ada padamu. Yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Raja, kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini banyak orang tidak dapat bepergian dan beraktivitas. Negara kaya maupun miskin, kehidupan sosial terkena dan terganggu. Tetapi Roh Tuhan bebas bergerak. Ia bebas dari pergi kemanapun. Tidak ada yang tahu dia dari mana dan kemana. Ia memutar balik takdir manusia. Ia menghangatkan apa yang dingin, membasahi apa yang kering, menyembuhkan apa yang sakit. Ia pun khususnya menghidupkan doa dan membantu kita untuk memohon apa yang kita butuhkan. Nabi Yesaya pernah bertanya kepada Yang Maha Tinggi, "Sekiranya engkau menggoyahkan langit dan engkau turun." Allah mendengarkan doa itu. Allah tidak diam di tempatnya di surga. Ia peduli terhadap jeritan anak-anaknya yang memohon kepadanya. Ya Tuhan, jangan menjauh dari kehidupan kami di bumi. Mendekatlah, tunjukkanlah wajah-Mu. Dengan demikian, malaikat Gabriel diutus bertemu Maria. Mereka bertemu dan inilah kebesaran Allah dan kerendahan hati wanita Palestina itu. Ada seorang Kristiani yang kita cintai dan mencintai kita yang bernama Oliver Clement. Ia menulis, ketika malaikat datang membawa kabar gembira, penantian akan Allah berakhir saat Maria menyanggupinya. Kesanggupan Maria juga telah melepaskan satu masalah, tragedi kebebasan manusia. Allah dapat melakukan apapun, tetapi Allah tidak dapat memaksa manusia untuk mengasihinya. Allah pun tidak dapat memaksa Maria. Inilah arti dari pesta hari ini. Maria mengatakan, "Ya."
Ia percaya pada malaikat dan kata-kata yang disampaikan itu berisi tentang rancangan Allah. Penuh rahmat, Tuhan besertamu. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Peristiwa mengejutkan pertama yaitu kebaikan hati Allah telah menjadikan Maria sebagai yang terkasihi dan dipilih. Peristiwa mengejutkan kedua adalah Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Maria dikasihi Allah terlebih dahulu dan telah mempersiapkannya untuk melahirkan dalam roh. Maria tidak melarikan diri. Ia mendengar dan berbicara dengan malaikat. Ia hanya seorang wanita muda Palestina dari perkampungan yang tidak penting. Keyakinan bahwa Allah dapat mengoyakkan langit dan turun padanya, itulah yang mengguncang hatinya. Maria adalah orang Yahudi dan wanita yang soleh. Mungkin ia tahu doa Raja Salomo. Ketika ia membangun bait, dia pun hatinya terguncang dan berdoa, benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih rumah yang kudirikan ini. Bagaimana mungkin ia dapat mengandung Immanuel melalui roh? Ia itu adalah wanita lemah, sederhana. Ia bukan bangsawan, tetapi ia mendapatkan kekuatan dan rasa percaya sehingga ia mampu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Begitulah Allah telah mengoyakkan langit, dan ia telah turun melalui hati yang dibuka oleh seorang beriman yang tunduk pada rancangan besar, lebih besar dari dirinya dan dari kita semua. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia tidak memiliki gelar apapun kecuali yang diberikan oleh malaikat, dan gelar itu lebih dari segala gelar yang ada. Selama berabad-abad, kita mengakui kepatuhan dan kelembutan hatinya dalam menanggapi kehendak Tuhan. Inilah yang membuat ia disebut Bunda, Bunda Allah, juga Bunda kita, Ratu Damai, atau kebahagiaan bagi mereka yang menderita, seperti dalam syair doa dari Gereja Timur yang berbunyi, Engkau adalah kebahagiaan bagi mereka yang menderita, penolong bagi mereka yang menderita, makanan bagi mereka yang lapar, penghiburan bagi orang asing, tongkat bagi mereka yang buta, pengunjung bagi mereka yang sakit, perlindungan bagi mereka yang tertekan, dan bantuan bagi yatim piatu. Maria adalah bunda bagi semua makhluk hidup karena membawa kita pada iman dan kasih. Kasih seperti yang ia miliki, yang mampu menerima sabda, mampu berada di bawah salib, menjadi saksi kebangkitan. Dengan kelemah lembutannya dan ketegasannya, ia mengusir kejahatan yang mengganggu kehidupan manusia di masa ini. Di masa ini, marilah kita berdoa di komunitas kita masing-masing bersama dengan gereja, dan semoga setiap orang yang rendah hati, yang telah dipenuhi roh, dapat berkata dan memilih bersama Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dan seluruh dunia akan melihat Tuhan Yesus meraja dan mengalahkan seluruh kejahatan. Amin. Tuhan besertamu. Terberkatilah
engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Karena engkau melahirkan Sang Penyelamat. Berbahagialah ya perawan, Bunda Allah, Maria, penuh dengan rahmat, Tuhan besertamu. Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Karena engkau melahirkan Sang Penyelamat. Berbahagialah ya perawan, Bunda Allah, Maria, penuh dengan rahmat, Tuhan besertamu. Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Karena engkau melahirkan Sang Penyelamat. O Signore, insegnaci a pregare. Ya Bunda Allah yang berbahagia, Engkau yang telah mengandung Dia yang datang untuk menyelamatkan dunia. Engkau yang melihat tumbuh besar di sampingmu, Dia yang menjadi sahabat orang miskin, orang sakit, orang yang sebatang kara, orang putus asa dan tanpa rumah. Terimalah doa kami dan bawalah ke hadapan anak-Mu Tuhan Yesus, agar kami dan semua orang yang kami kasihi dapat menerima pengampunan, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan penuh yang berlimpah. Kami yang erat berada di samping-Mu ya Bunda penolong, dan dilindungi oleh anak-Mu yang Engkau kasihi, sahabat manusia, sekarang dan selamanya. Amin. Dengan sepenuh hati, marilah kita membagikan damai yang telah dikaruniakan Allah kepada kita.